Kalau was-was pasti ada, rasa was-was itu ada. Cuman sejak mulai buka lagi dengan protokol kesehatan itu ya kita jalani sesuai protokol. Sebenarnya ada sih kalau kekhawatirannya pasti tetap ada, apalagi orang tua juga tetap mewanti-wanti kalau keluar hati-hati, jangan terlalu banyak kontak sama orang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini setelah masa pandemi kemarin kita sempat tutup beberapa waktu, sekarang udah ada keputusan dari pemerintah daerah bahwa untuk tempat wisata ini udah bisa mulai dibuka kembali. Cuman ada beberapa peraturan yang harus dijalankan. Untuk itu saya minta teman-teman semua karyawan yang ada di Brandsto kita sama-sama untuk bisa menjaga protokol kesehatan yang disyaratkan oleh pemerintah. Hari ini bisa dibilang hari yang paling ditunggu Dedi Arianto. Pemerintah memperbolehkan tempat wisata buka kembali setelah 3 bulan ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona. Membuka kembali tempat wisatanya bukanlah urusan mudah. Pria yang hobi berkuda ini sempat khawatir. Sebenarnya nggak cuman setelah baru buka kemarin ya. Sebenarnya dari awal isu COVID itu cukup was-was juga gitu. Karena kan tempat kita public area ya, banyak sekali pengunjung yang berdatangan dan kita nggak tahu apakah pengunjung ini positif COVID atau enggak gitu kan. Kalau was-was pasti ada, rasa was-was itu ada. Cuman sejak mulai buka lagi dengan protokol kesehatan itu ya kita jalanin sesuai protokol. Bak virus kekhawatiran menyebar, rasa was-was tak hanya dirasakan Dedi. Lia, karyawan bagian tiketing di Brandsto merasakan hal yang sama. Apalagi dirinya harus kontak langsung dengan pengunjung. Sebenarnya sih takut sih, karena kan kita berhubungan sama orang banyak nih. Terus juga nggak tahu nih kita kan, maksudnya walaupun sudah dicek suhu badan kan kita tetap nggak tahu nih karena kan virusnya nggak kelihatan. Kita sih tetap hati-hati sih, kalau untuk karyawan kita tetap pakai masker, pakai sarung tangan gitu sih. Dedi tak mau tempat wisatanya jadi pusat penularan COVID-19. Maka dari itu, dirinya mewanti-wanti karyawannya untuk selalu menjalankan protokol kesehatan. Dari mulai pengunjung masuk, cek suhu tubuhnya, kemudian kita sediakan hand sanitizer, cuci tangan segala macam. Kayak gitu, kemudian untuk area di dalam, misalkan di loket, di resto itu kita kasih jarak. Kemudian di area pony ride juga sama, untuk area antriannya kita kasih jarak semuanya. Sementara bagi Lia, protokol kesehatan agak menyulitkan pelayanannya. Ribet sih kalau pakai masker ya, karena kan kita kalau ngomong sama pengunjung ini nadanya juga harus lebih tinggi lagi nih gitu kan, karena kan kita pakai masker otomatis nggak kelihatan mimik muka kita, mulutnya juga sama gitu sih. Meskipun virus masih jadi ancaman, tak sedikit warga yang datang untuk mengisi waktu libur. Seperti Maya Aristiana asal Depok ini, dia mengajak keluarganya untuk menghabiskan hari libur dengan naik kuda. Kebetulan sih aku suka kuda, terus mau ngenalin anak-anak. Sama kebetulan abang juga suka kuda, adik juga suka kuda. Jadi kayak tempat ini juga kayaknya enak buat anak-anak ya Mas. Lebih holiday lebih enak gitu. Kayak nggak gitu rame, jadi enak lah. Takut sih pasti ya Mas, masih cemas sih masih. Tapi kayaknya tempatnya udah aman ya, udah kayak kita juga pakai masker, hand sanitizer, semuanya udah kita amanin lah, anak-anak juga kita pakai masker. Insya Allah aman lah.
Senada dengan Maya, Ruli, salah satu pengunjung Brandstow juga khawatir. Namun dia yakin aman dari virus corona. Kelihatannya sih pas saya sih browsing ya, dari browsing itu ternyata emang tempatnya lebih dekat dari rumah dan lebih nyaman. Kebetulan anak saya sendiri lebih suka berkuda gitu loh. Khawatir sih ada sih ya, tetap ya, namanya orang tua gitu kan, kita ngajak anak, cuma kita tetap tidak lepas dari protokol dari pemerintah aja gitu. Jadi kita tetap di bawah protokol, himbauan juga kita tetap jalanin semuanya. Nah makanya biar kita lebih safe aja nanti menikmati dalam pandemi seperti ini gitu. Meskipun tempat wisata berkudanya sudah buka, Dedi mengaku pengunjung tak seramai sebelum adanya corona. Bahkan okupansinya hanya mencapai 25% saja. Kalau ke sini doang kan nggak terlalu banyak ya, karena saya juga ininya sepi, jadi nggak terlalu khawatir sih. Tapi saya selalu pakai masker, selalu gitu. Inilah wajah Brandstow Equestrian Park, wisata berkuda saat virus corona semakin liar. 3 bulan lamanya tempat ini tak disentuh pengunjung. Kita tutup mulai bulan Maret. Bulan Maret sampai dengan bulan kemarin ya, Juni. Dedi pun terpaksa harus merumahkan sebagian karyawannya. Dampaknya ke karyawan yang di Playpark ya, mereka karena restoran nggak jalan pun ya akhirnya mereka dirumahkan sementara gitu kan. Ada mungkin yang di tiketing gitu-gitu, sebagian kita rumahkan gitu. Yang stay di sini ya hanya yang ngerawat kuda aja gitu, perawat kuda, pelatih gitu aja. Selain itu ya mereka karena memang nggak operasional ya kita istirahatin gitu. Namun, sebagian karyawan masih harus tetap bekerja. Bukan apa-apa, bisnis Dedi urusannya sama makhluk hidup. Kalau semua dirumahkan, siapa yang merawat puluhan kuda di tempat ini? Dedi hanya mengandalkan pendapatan dari penitipan kuda. Sebenarnya kalau di kita bisnisnya kan selain dari wisatanya, kita stable ini pun ada bisnisnya juga. Jadi ada beberapa masyarakat yang nitipin kuda ke kita lah gitu, dan mereka itu dikenain biaya perawatan setiap bulan. Nah kalau yang itu tetap berjalan, jadi selama ada corona nggak ada masalah untuk perawatan kudanya. Kalau dengan kuda-kuda kita sendiri, karena kebetulan kita juga hobi, ya tetap sih kita rawat apa adanya gitu. Kalau yang kaitannya dengan corona kemarin ya kewisatanya aja, jadi seperti restoran, kemudian Playparknya, ya itu yang terlalu ngefek lah di sana. Nggak ada pendapatan dari wisatanya, nggak ada. Tapi untuk stablingnya sih tetap kita ada pendapatan sendiri untuk itu. Namanya Eri Sapari. Meskipun virus mengancam semua orang, termasuk dirinya, dia harus merawat dan melatih kuda-kuda ini agar kuda tetap sehat dan gagah. Dia mengaku semakin banyak pekerjaan saat musim corona. Kalau kegiatan saya justru makin nambah. Soalnya selain ngelatih member, kita harus ngelatih kudanya juga. Jadi kalau nggak dinaik member kudanya, berarti saya harus latih kudanya sendiri. Gitu. Jadi kalau nggak dilatih kudanya bisa lupa. Tapi beberapa rider atau penunggang kuda juga beberapa kali masih berlatih menunggang kuda. Seperti Muhammad Ibrahim Azka. Kalau ke sini doang kan nggak terlalu banyak ya, karena saya juga ininya sepi, jadi nggak terlalu khawatir sih.
Tapi saya selalu pakai masker, selalu gitu. Peraih juara 4 dalam laga Equestrian Champion League itu mengaku selalu gelisah jika tak berlatih kuda. Tak heran, dia tetap latihan meskipun kondisinya tak terlalu aman. Sama halnya dengan Nabila Syafira, dia juga tetap latihan saat pandemi. Sebenarnya ada sih kalau kekhawatirannya pasti tetap ada, apalagi orang tua juga tetap mewanti-wanti kalau keluar hati-hati, jangan terlalu banyak kontak sama orang lain. Tapi gimana ya, kalau udah suka juga agak susah mau berhenti total gitu. Sementara itu, Eris, pria yang suka kuda sejak SMK kelas 3 ini harus pasrah. Gajinya harus sedikit mundur dari waktu biasanya. Pemasukan karyawan ya tetap aja sama, cuman ya kita jadi lebih mungkin dari tadinya misalkan tepat waktu, sekarang lebih agak mundur sedikit. Eris memaklumi itu, tak hanya dirinya, hampir semua pekerja juga terkena dampaknya. Beruntung, dia masih memiliki pekerjaan. Asik banget emang, asik terus baik gitu kan. Nah ketika kita punya masalah, dia selalu memberi kita solusi dan sebagainya. Dia selalu mengarahkan kepada lebih baik kayak gitu. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh Randy Haryadi di mes ini. Paling sering berbicara ngalor ngidul sama teman kamarnya. 3 bulan dia dirumahkan dari pekerjaannya di Branchtow Equestrian Park. Awalnya tentu dia kaget dan tak menyangka. Di situ sebenarnya sempat kaget sih ya gitu, karena satu kita ambil negatifnya adalah keuangan pasti berkurang itu ya, pemasukan kita berkurang. Terus yang kedua juga kita cuma tiduran aja paling gitu kan selama pandemi pertama ya terutama. Nah tapi di situ juga ada nilai positifnya, kita bisa sharing sama teman-teman di sini. Nah terus juga bisa dibilang ada waktu untuk me time, dimana butuh sendiri nih koreksi apa sih yang kesalahan yang terjadi ketika waktu pas kerja kemarin. Nah itu dikoreksi ulang sampai akhirnya ya nemuin titik terangnya, kurang lebih seperti itu. Beruntung masih ada teman sekamar yang bisa saling menguatkan. Salah satunya adalah Muhammad Lafan Zakia. Asik banget emang, asik terus baik gitu kan. Nah ketika kita punya masalah, dia selalu memberi kita solusi dan sebagainya. Dia selalu mengarahkan kepada lebih baik kayak gitu. Lafan pun mendukung temannya ini untuk bisa tetap terisi kebutuhan perutnya. Salah satunya adalah berbisnis. Ya nambah keuangan juga, selain karena kan dirumahkan kan bukan berarti kita juga penguangan bagus gitu kan. Dengan adanya dia bikin usaha kecil-kecilan seperti ini, ya itu juga bisa membangun keuangan ekonomi sedikit demi sedikit. Seperti hari ini, Randy dia mendapat pesanan chicken cordon bleu. Untungnya, bos tempat kerjanya memberi fasilitas dapur untuk memasak. Kita kan difasilitasin juga ya untuk seperti dapur. Nah disitulah aku mulai sama teman-teman bicara gimana nih kalau kita bikin satu produk, dimana produk ini ya berupa makanan gitu, dan makanannya juga nanti bisa untuk kita tuh menghasilkan uang dari makanan ini. Modal awal memang kita sempat agak berat ya, karena pemikiran kita adalah kita takut nih gitu makanan ini tuh nggak cocok sama pembeli gitu. Nah kita harus cari pasarnya juga, konsumennya. Tapi ternyata ya begitu kita bikin, responnya juga dari owner kita juga, wah bagus nih kamu bisa bikin seperti ini gitu. Jadi
akhirnya juga owner nggak apa-apa, coba diterusin aja gitu, sampai akhirnya masuk kerja kembali nantinya. Tapi sebenarnya dia juga menjual beberapa makanan, salah satunya adalah uli dengan berbagai macam varian rasa. Nah, biasanya tuh kalau di rumahin itu aku bikin ada Oreo cheesecake, terus juga ada chicken cordon bleu, ada juga kita bilangnya apa ya, kalau di sini tuh uli ya. Jadi berupa ketan sama beras dicampur, nanti kita kasih nih isiannya, entah itu coklat, strawberry, atau mau yang lagi hits kan sekarang lagi pedes-pedes ya gitu. Nah, itu juga biasanya bisa kita kasih ayam pedes atau kita jodohin ayam geprek tapi berupa uli. Randy biasanya menawarkan ke beberapa temannya melalui pesan daring atau media sosial. Dalam seminggu, dia mendapat pesanan hingga 20 produk. Meski tak banyak, tapi setidaknya untungnya bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ketika pemerintah memperbolehkan tempat wisata buka kembali, Randy mengaku senang. Akhirnya dia bisa bertemu teman-temannya dan beraktivitas kembali. Meskipun harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Cuman kita ada beberapa strategi, misalnya di kuda, ada beberapa kuda yang mungkin pengunjungnya nggak terlalu banyak ya, akhirnya kita breeding. Membuka kembali bisnis tempat usahanya bukanlah urusan mudah. Virus corona masih mengancam sewaktu-waktu. Apalagi bisnis Dedi Arianto mendatangkan banyak orang. Pria 3 anak ini memanfaatkan teknologi digital untuk menarik pengunjung. Ada beberapa yang kita kerjasamakan dengan digital online untuk penjualan tiket. Jadi ada beberapa yang kita kasih promo untuk penjualan tiketnya, kita open PO untuk restorannya, hal-hal semacam itulah gitu, untuk kita bisa ini lagi, karena jumlah pengunjung nggak terlalu banyak, ya akhirnya kita bermain, yaudahlah kita bikin open PO untuk beberapa menu restoran kita misalnya. Kalau yang wisatanya, tiketing itu kita bikin, kita share ke beberapa marketplace lah gitu, join dengan mereka, jadi sama-sama kita untuk bisa nge-share ke masyarakat bahwa ini kita open nih dengan biaya promo harga misalkan sampai 50% atau apa. Ya itu upaya kita untuk bisa pulih kembali sebenarnya gitu. Dan itu cukup lumayan berhasil ya, karena dengan beberapa tiketing dari digital online itu mereka juga ngebantu untuk promosi juga gitu. Tak hanya itu, saat tutup, Dedi juga mengawinkan beberapa kudanya. Cuman kita ada beberapa strategi, misalnya di kuda, ada beberapa kuda yang mungkin pengunjungnya nggak terlalu banyak ya, akhirnya kita breeding. Breeding itu kita kawinin supaya, kan lumayan nih 3-4 bulan gitu kan, kita kawinin ya supaya ada keturunan dari dia, kan kita nambah kuda dari situ. Daripada kudanya di kandang aja ya kita lepas-lepas gitu. Bagi Dedi, virus corona ada hikmahnya. Berkuda bisa jadi alternatif untuk melawan virus corona. Berjemur sambil olahraga berkuda. Ya kalau mungkin ini salah satu alternatif ya, daripada kita jalan-jalan ke mall di tempat yang tertutup gitu kan. Nah, berkuda ini areanya udah pasti terbuka gitu kan. Kalau dibilang corona itu kan
sebenarnya kalau daya tahan tubuh kita bagus, ya salah satunya mungkin dengan berkuda kita suka, daya imun kita kan makin meningkat tuh. Jadi ya mungkin bisa dibilang kalau kita happy dengan olahraga ini, ya, insya Allah kita jadi lebih sehat lah gitu. Sementara itu, Randy ingin hidup normal seperti dulu, bekerja tanpa ada rasa khawatir. Kalau untuk harapannya semoga virus ini cepat berlalu, dan juga sebenarnya sih kita mau back to normal ya, tapi masih belum ya. Mudah-mudahan virus ini selesai masanya, virusnya nggak akan berkembang lagi, nggak akan bermutasi lagi. Nah, kita kembali ke sedia kala. Sama halnya dengan pelatih berkuda, Eris, dia berharap semua sehat kembali. Harapannya pada sehat semua saya mah, gitu. Pada sehat semuanya, itu harapannya. Soalnya kalau udah sehat semua, udah nggak ada yang takutin. Kita kan kalau di tempat kayak gini yang ditakutin itu aja. Kita kan nggak tahu yang datang dari mana. Kalau kita nggak jaga kondisi, takutnya. Virus corona menyebar dengan cepat. Virus ini telah menghentikan aktivitas sebagian besar orang. Kini saatnya bangkit, kembali menggerakkan roda ekonomi dari masa sulit. Bangkit dari pandemi agar banyak orang tersenyum kembali.